Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan langsung bisa tanya jawab di situ. TG gratis lur, rasa khawatir. Lanjut yuk. Salam seduluran dari Jepara untuk yang sedang nonton video ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini saya sedikit bernostalgia karena saya kedatangan alat brengsek. Ini alatnya, kata yang ngasih ini alatnya bisa mengetahui password wifi seseorang. Wow, kok bisa ya? Disclaimer dulu bahwa saya dibayar oleh orang yang ngasih alat ini. Jadi sebagaimana konten kreator, saya harus menyelesaikan tugas yang sudah diberikan brand, yaitu mereview produk ini. Dan orangnya titip kalau teman-teman pengen beli alat semacam ini, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Silahkan dicek saja. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara seseorang atau hacker memperoleh password wifi kita dengan alat-alat semacam ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam teknik hacking konsepnya adalah attack dan defense. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyerang supaya kita tahu cara bertahan. Jadi nanti saya akan mensimulasikan bagaimana seseorang menyerang wifi kita dengan alat-alat semacam ini agar nanti di kemudian hari kita bisa tahu bagaimana cara mendefense-nya. Dan santai saja dulur, saya sudah berkomitmen bersama teman-teman saya kreator jaringan Bang Sandi TV, Mas Ahmad PR. Nanti kita akan bikin challenge membuat video bagaimana cara mengcounter alat brengsek atau alat-alat semacam inilah pokoknya. Versi saya, versi Mas Ahmad PR, dan versi Bang Sandi TV, dan versi teman-teman saya di kreator jaringan yang lain. Untuk itu nanti saya update di link deskripsi juga ya video-video mereka. Yang penting kita selesaikan dulu video ini. Saya disclaimer lagi, kalau terjadi penyalahgunaan terhadap alat ini, saya tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya dibayar dan saya membuat video ini just for education, hanya untuk pengetahuan. Saya tidak merekomendasikan Anda untuk menggunakan alat-alat semacam ini. Dan disclaimer lagi bahwa nanti alat-alat yang saya gunakan adalah milik saya sendiri, properti saya sendiri. Jadi saya tidak mengganggu aktivitas orang lain ya, lur. Oke, jadi ini adalah alatnya, lur. Kecil banget dan dia datang cuman dikemas oleh plastik kayak gini nih. Ini udah tak buka dan alatnya kecil banget. Plastiknya kayak gini. Alatnya kecil banget, sumpah. Kecil tapi brengsek ya. Jadi ini kecil kayak gini, ada LED indikator di sini. Ini antena ya, yang kuning-kuning ini. Yang aku sebenarnya sudah familiar sekali dengan ini dibuat dari apa sih? Karena pernah mainan microcontroller kan ya. Di sini ada USB. Dayanya nanti pakai USB, pakai chargeran HP 5 volt berarti ya. Dan di sini ada tombol hard reset. Misalkan alat ini kalau nyerang dia gagal, kita mau reset kembali, kita bisa melakukan hard reset lewat sini. Jadi kita tinggal pencet aja tuh pencetan. Nah ini bisa dihidupin pakai power bank, pakai chargeran HP gitu sih. Kita coba hidupin yo. Ini saya hidupkan pakai power bank. Kebetulan power bankku baru ketemu. Dan dia ada LED indikatornya nyala tuh. Tulisannya setup mode. Gila, ini alat kecil banget sumpah. Panjangnya itu cuman 3,5 cm dan lebarnya cuman 2 cm, jadi emang kecil banget. Nanti saya akan demonstrasikan bagaimana alat ini bisa menyerang sebuah wifi dan memperoleh passwordnya. Saya akan memperagakan bagaimana alatnya menyerang sebuah wifi. Saya akan praktekkan dengan Mikrotik saya. Kebetulan saya punya Mikrotik RB9512ND. Ini punya wifi on board. Jadi si Mikrotik ini bisa mengeluarkan wifi. SSID-nya namanya Mikrotik 9512ND. Dan kenapa saya pakai Mikrotik? Nanti saya akan memperlihatkan ketika alat ini menyerang wifi Mikrotik ini, yang terjadi di dalam Mikrotik ini itu apa gitu ya. Kita coba hidupkan Mikrotik RB9512ND-nya. Ini saya koneksikan ke internet, saya kasih koneksi internet RB951-nya. Dan saya hidupkan Mikrotik RB951-nya. Dan saya kasih kabelan lagi yang menuju ke komputer saya supaya kita bisa melihat aktivitas apa yang terjadi di dalam Mikrotik kita. Kita akan coba masuk ke pengaturan si alat ini dan saya akan jelaskan alat ini tuh bisa ngapain aja. Saya akan gunakan iPad saya. Semoga terlihat ya. Oke, di sini pertama-tama kita sambungkan dulu ke WiFi dari alat kecil ini ya, dulur ya. Kita coba lihat nih. Oke, ini ke WLAN, ke pengaturan WiFi, dan kita coba hidupkan WiFi-nya. Oke, dan dia akan muncul SSID namanya atraktor SSID-nya. Nah, kita coba masuk aja ke atraktor itu. Sudah tersambung, itu atraktor adalah SSID dari si alat kecil ini. Jadi kita bisa ngatur lewat wifi-nya dia. Terus kita tinggal buka web aja, browser gitu. Dan ini sudah buka browser ya. Jadi alat-alat kayak gini tuh kita bisa ngaksesnya biasanya IP-nya 192.168.4.1/setup.
Itu nanti kita masuk ke pengaturannya si alat kecil itu tadi. Kita masuk. Nah, kita disuruh login tuh, ada halaman loginnya. You are not logged in. Kita tinggal login aja. Nah, usernya si alat ini, si kata penjualnya usernya Razor. Dan passwordnya adalah admin. Oke. Nanti kita bisa ganti si passwordnya sih. Kita tinggal submit aja. Nanti kita dibawa masuk ke halaman pengaturan alat ini. Jadi halaman pengaturannya, istilahnya itu lusinya, ini cuman kayak gini nih doang. Haha, kecil banget ya dan agak memusingkan ya. Jadi ada device ID-nya, terus kemudian chipnya, chip ID-nya, terus free space-nya gila kecil banget, cuman 3 MB cuy. Ada versionnya, ada reboot, reset, season status, terus kemudian password, kita bisa ganti passwordnya yang admin tadi tuh. SSID-nya juga kita bisa ganti. Terus target ini adalah nanti kalau untuk melakukan penyerangan, nanti kita demonstrasikan ya. Terus si alat ini bisa ngapain aja. Jadi si alat ini bisa melakukan DDoS attack. DDoS attack itu DDoSing sih. Jadi dia memutuskan WiFi yang tersambung ke device. Jadi misal kita nyerang si MikroTik RB951 2ND ini, maka semua HP yang terkoneksi ke WiFi MikroTik ini akan terputus. Gitu konsepnya, DDoSing. Terus kemudian Beacon Mesh. Beacon Mesh itu menggenerate SSID. Jadi nanti dia akan mengcloning SSID, mengcloning nama WiFi dari MikroTik ini. Misal nama WiFi ini namanya Nanang MRK. Maka dia akan mengcloning WiFi namanya Nanang MRK itu banyak banget. Itu fitur yang namanya Beacon Mesh. Jadi dia bisa melakukan kayak gitu tuh. Broadcast ini aku kurang ngerti, Herbit Blink ini kurang ngerti juga. Input validation ini dan boot validation ini. Jadi nanti kan dia bisa menjebak orang supaya memasukkan password WiFi. Nah, kalau si orang itu memasukkan password yang salah, dia tahu kalau passwordnya salah. Itu input validation dan boot validation. Terus kemudian ada auto reboot, terus statusnya ini ada RSSI, ini sinyal sih, sinyal strength-nya. Channelnya, data paket, STA, DNS, DS-nya, client scene, password, kemudian dia bisa password ini ada berapa password yang berhasil dia simpan di alat itu. Gitu ya dulur ya. Kita sekarang coba demonstrasikan si alat kecil ini tadi. Di sini saya akan memakai HP saya, kesayangan saya ya, Realme 5. Sini saya akan menghidupkan WiFi-nya dan saya akan sambungkan ke WiFi MikroTik RB951 2ND ini. Kita akan coba melakukan penyerangan. Kita hidupkan WiFi-nya dan muncul tuh. Ini saya sambungkan ke WiFi MikroTik RB951 ya. Dia sudah tersambung secara otomatis karena memang sudah saya masukkan passwordnya ya dulur ya. Jadi di sini ada banyak SSID. Ini saya sudah sambungkan ke SSID di MikroTik RB951 2ND. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi kalau kita menyerang WiFi RB951 2ND ini. Oke, kita kembali ke pengaturan alat kecil ini tadi dengan iPad saya. Jadi seperti ini. Jadi nanti dia akan menjebak orang. Jadi kita itu tidak mendapatkan passwordnya begitu saja, tapi konsepnya adalah phishing. Jadi dia akan menjebak kita supaya kita itu bisa memasukkan password dan password itu bisa kesimpan ke alat itu, gitu loh. Nah nanti ketika kita tersambung ke WiFi palsunya, jadi nanti dia akan mengeluarkan WiFi palsu. Nah ketika kita akan tersambung ke WiFi palsunya, maka kita akan dibawa ke halamannya seperti ini. Nah halaman seperti ini ada CSS-nya sih, persen SSID. Nanti ini persen SSID ini akan berubah sesuai dengan nama WiFi yang dia serang, CSS-nya gitu, perintah webnya gitu. Caranya kita pergi ke target, kemudian network, kita akan serang si WiFi RB951 2ND ini. Nah, di sini dia akan menyekan WiFi yang terdeteksi di antenanya dia. Nah, di sini ada kekuatan sinyalnya 100% tuh, karena emang deket banget ya. Di sini ada MAC address-nya juga kebaca. Terus kita coba serang. Nah ini MikroTik RB951 2ND. Kita serang WiFi-nya. Kita pilih MikroTik RB951 2ND. Setelah dipilih, maka dia akan network MikroTik ini. Dia akan memasukkan, oke, gua akan nyerang MikroTik ini. Nah, kemudian option-nya, kita akan DDoSing. Kita akan memutuskan HP Realme 5 yang sudah tersambung ke WiFi MikroTik tadi. Kita akan pilih jadi yes. No ini kita. Nah, dia akan mencet dan akan berubah jadi yes. Kemudian input validation dan boot validation, kalau misalkan targetnya
dia memasukkan password yang salah, maka dia tahu tuh password yang dimasukin salah tuh. Kita input validation. Oke. Dan boot validation-nya saya hidupkan. Nah, ini sudah ke konfigurasi, sudah ke setting nih. Oke, kita akan melakukan penyerangan. Nah, ini alatnya belum melakukan penyerangan nih. Gimana alat ini supaya melakukan penyerangan? Kita lupakan dulu SSID-nya dari device yang ngatur ini. Jadi kita keluar, kita masuk ke setting, kita lepaskan si SSID attractor ini. Kita matikan aja ya wifi-nya. Dek. Oke, setelah kita matikan wifi-nya, maka otomatis dia akan melakukan penyerangan ke wifi saya. Kita coba lihat apa yang terjadi ke, nah tuh, saya langsung terputus dari jaringan mikrotiknya toh. Dan LED indikatornya berubah jadi kayak gini nih. Alat kecil ini LED indikatornya berubah jadi dia nyerang, ada namanya di atas. Jadi ini gue lagi nyerang mikrotik RB9412ND dan ada status angka-angkanya gitu sih, aku kurang ngerti ini maksudnya apa. Nah, dia akan muncul cloningan SSID. Persis namanya dengan SSID yang dia serang. Nah, tuh. Jadi kalau saya sambungkan tuh, dia nyambung ke mikrotik nggak bisa tuh. Dia nyambung, nah. Kalau saya sambungkan ke wifi tuh, HP saya nggak bisa kesambung, keputus. Ini kita coba lihat apa yang terjadi ketika alat ini menyerang wifi mikrotik saya ya. Ini saya lihat konfigurasinya melalui LAN. Oke, ini sudah masuk ke PC saya. Kita lihat ke Winbox, apa yang terjadi di dalam mikrotik ketika diserang alat kecil tadi ya. Ini aku login ke Winbox, connect. Ini sudah masuk ke Winbox-nya. Kita akan lihat dengan fitur log, apa yang terjadi sih ketika wifi kita diserang alat ini. Jadi seperti ini. Yang terjadi itu cuman ada device yang connect, kemudian disconnect, connect, disconnect, connect, disconnect. Kita lihat ya. Dari tadi cuman ada device yang connect dan disconnect. Itu adalah HP saya yang Realme 5 karena mencoba masuk ke wifi ini dia nggak bisa. Seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat DHCP servernya, IP, kemudian DHCP server, kemudian lisis, itu tidak ada device yang tersambung selain komputer saya, HP saya Realme 5, dan iPhone saya. Alat tersebut tidak terdeteksi di DHCP server, artinya dia nggak masuk sampai menyerang sampai ke sistem yang kita firewall atau sistem yang kita bikin sih. Dia cuman memporak-porandakan sinyal gitulah konsepnya. Nah, sekarang biasanya kalau orang Indonesia sudah nggak bisa kesambung ke wifi-nya gini tuh, panik dia. Tuh, menyambungkan, nggak bisa. Maka dia akan mencet SSID yang nggak ada passwordnya. Saya akan mencet dan tersambung ke SSID yang nggak ada passwordnya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, secara otomatis saya akan dibawa ke halaman yang sudah dibikin tadi. Reconnect to mikrotik RB9512ND sesuai nama SSID yang kita serang tuh. CSS-nya. Jadi Wi-Fi password. Jadi pemilik Wi-Fi-nya akan dibawa ke halaman ini. Silahkan konekkan lagi ke mikrotik RB9512ND. Password Wi-Fi-nya apa? Nah, misal saya akan memasukkan password Wi-Fi yang salah ya. Saya akan password Wi-Fi yang salah nih. Nanang MRK. Password Wi-Fi-nya bukan itu tuh. Yang terjadi apa? Yang terjadi, ini alatnya sedang memverifikasi, itu password bener nggak yang dimasukin. Ternyata nggak. Kita dibawa kembali ke halaman ini sampai password yang kita masukkan ke dalam sini benar. Kalau nggak benar, alat ini nggak akan mati dan kita nggak akan bisa tersambung ke wifi asli dari mikrotik kita. Sekarang saya akan coba masukkan password yang benar. Password yang benar adalah 123456778. Kita login. Nah, dia akan please wait. Lihat reaksi yang terjadi akan seperti apa kalau saya memasukkan password yang benar nih. Dan kalau saya masukkan benar, maka dia akan otomatis terputus gitu ya. Nah, ini terputus secara otomatis. Nah, baru kita bisa tersambung ke wifi mikrotik kita yang ini. Tuh. Nah,
baru kita bisa tersambung lagi. Dan SSID ini nanti akan hilang dan mati, berubah jadi atraktor. Tuh. Dia akan hilang dan mati dan berubah jadi, berarti alat ini sudah berhasil mendapatkan password WiFi saya ya, secara benar. Nah, kita coba lihat. Kita hidupkan WiFi-nya lagi yang di iPad. Kita masuk ke SSID alat kecil ini tadi. Ini saya sudah masuk ke konfigurasinya dia, ke menu tadi, dan di bagian bawah di validated. Ini adalah password yang benar, 123456778. Ini ada yang valid nih, 123456778. Nah, kita bisa melihat passwordnya nih, lognya nih. Oke, jadi dia memasukkan password 3 kali. Yang pertama adalah Nanang MRK. Itu salah, nggak ada keterangannya, berarti dia salah, password yang salah. Tadi saya kan memasukkan password yang salah. Kemudian RB9512ND, passwordnya 123456778, valid. Berarti password yang benar adalah 123456778. Gitu, kita tinggal masuk ke Mikrotik. Nah, gitu kita tinggal tersambung ke WiFi ini dan kita tinggal masukkan password ini, maka akan tersambung. Itu konsepnya alatnya gitu. Jadi begitu dulur, simulasi demonstrasi bagaimana alat ini bisa menyerang WiFi kita atau bisa memperoleh password WiFi seseorang. Sekali lagi saya membuat video ini hanya untuk edukasi dan pengetahuan. Saya menunjukkan bahwa ada alat semacam ini dan mari kita lindungi jaringan yang sudah kita buat dari alat-alat semacam ini. Dan kekurangan dari alat ini sebenarnya banyak lur. Nanti saya akan bahas secara mendetail di bagaimana cara saya mengcounter alat-alat macam ini. Sebenarnya kekurangannya banyak sih alat ini. Kalau dilihat dari alatnya saja, alat ini masih banyak kekurangan. Yang pertama, antenanya kecil, tentu saja jangkauannya akan sangat pendek. Terus kedua, layarnya dia punya LCD tapi nggak bisa kita buat ngapa-ngapain. Tapi ya nggak tahu juga kalau orang yang bikinnya ada layarnya supaya bisa meningkatkan harga jual kan. Terus yang paling saya tidak sukai adalah alat ini telanjang lur. Jadi alat ini telanjang, nggak ada boxnya atau apa, dan ini cuman komponen. Saya langsung bersentuhan dengan komponennya. Nah, untuk cara mengcounternya, sedulur semua nggak usah khawatir. Silakan teman-teman tunggu konten dari teman-teman konten kreator jaringan yang lain yang sudah saya sebutkan tadi ya dulur. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada tutur kata yang salah, sekali lagi saya mohon maaf. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.